Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Irma Meirawati Handayani, ingin mempresentasikan laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika yang sudah saya laksanakan di program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Mata kuliah magang pengajaran matematika dibimbing oleh beliau, Dr. Ruli Caritas Indra Prahmana dan Ibu Dwi Astuti MPD. Baik, selanjutnya laporan pelaksanaan magang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, deskripsi mata kuliah dan kondisi kelas saat magang. 2. Rancangan aktivitas pembelajaran yang digunakan saat magang. 3. Bentuk evaluasi yang digunakan. 4. Laporan kegiatan selama magang pengajaran matematika. Dan yang kelima, video saat magang pengajaran matematika yang saya laksanakan di kelas D semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Untuk deskripsi mata kuliah, program studinya Pendidikan Matematika di Fakultas FKIP dengan nama mata kuliah metode numerik dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan pada semester genap dengan waktu perkuliahan pada hari Rabu jam ke-3-4 dengan alokasi waktu kurang lebih 135 menit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dilihat dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mata kuliah metode numerik merupakan lanjutan dari mata kuliah persamaan diferensial. Mata kuliah ini membahas tentang aproksimasi dalam komputasi saintifik, representasi bilangan pada komputer, aturan pembulatan, dan order konvergensi. Aproksimasi persamaan tak linier metode bagi dua, metode sekan, dan false position. Metode Newton dan iterasi titik tetap, interpolasi polinomial meliputi metode Lagrange, metode selisih terbagi Newton. Aproksimasi derivatif dengan metode selisih terbagi. Aproksimasi integral meliputi metode kuadratur dasar, metode kuadratur bersusun, dan metode Gauss. Dan yang terakhir, sistem persamaan linier meliputi metode eliminasi Gaussian, strategi pivoting, dan kompleksitas komputasi. Untuk kondisi kelas saat magang, pelaksanaan magang pengajaran matematika mata kuliah metode numerik pada mahasiswa semester 6 kelas D Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Proses perkuliahan dilaksanakan sekitar bulan Juni 2021 dan dilaksanakan secara sinkron dan asinkron menggunakan Google Meet dan e-learning. Juga digunakan WA Group. Kenapa dilaksanakan dengan online? Karena masih kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Untuk proses kuliahnya dilakukan dengan cara diskusi, presentasi, pembahasan soal, dan tugas. Rancangan aktivitas pembelajaran saat magang. Pada saat magang, materi yang dibahas adalah sistem persamaan linier. Dengan kompetensi dasarnya
agar mahasiswa mampu memahami konsep sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gaussian. Indikator dalam pembelajaran ini yaitu memahami konsep sistem persamaan linier, memahami konsep persamaan linier dengan metode eliminasi Gaussian, dan memahami konsep persamaan linier dalam pemecahan masalah. Aktivitas dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem solving, dan metode yang digunakan adalah diskusi, presentasi, serta tanya jawab. Pada kegiatan perkuliahan melalui ekspositori, diskusi, dan tanya jawab, sehingga mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gaussian. Pada pelaksanaan pembelajaran, yang pertama itu melakukan ice breaking dulu dengan menggunakan aplikasi Kahoot IT. Selanjutnya, mahasiswa mempresentasikan materi yang sudah didapat. Selanjutnya, dosen memberikan penjabaran contoh soal, dan selanjutnya mahasiswa menyelesaikan evaluasi yang diberikan oleh dosen. Untuk instrumen penilaiannya menggunakan kuis, yaitu dengan jawaban singkat tentang materi yang terkait. Yang dinilai juga yaitu tingkat keaktifan dan perhatian mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran yaitu dosen memberikan latihan soal kepada mahasiswa secara individu berupa soal uraian. Nah, soal diberikan setelah materi dan penjabaran contoh soal selesai dibahas. Berikut adalah evaluasi pada pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Selanjutnya, laporan kegiatan selama magang. Jadi, magang pengajaran matematika dilaksanakan pada mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Kegiatan magang pengajaran matematika dilaksanakan pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pembimbing magang adalah Bapak Dr. Pugu Wahyu Prasetyo MSc. Pertemuan kuliah dilakukan pada hari Rabu jam ke-34 pada mahasiswa semester 6. Pertemuan ke-11 dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Juni 2021 dengan materi aproksimasi integral menggunakan metode Gauss. Untuk pertemuan pada minggu berikutnya yaitu pertemuan ke-11 dilaksanakan hari Rabu juga tanggal 21 Juni 2021 dengan materi aproksimasi integral sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Gauss. Berikut akan kami tampilkan video saat magang pengajaran matematika pada mata kuliah metode numerik dengan materi sistem persamaan linier metode eliminasi Gauss. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Pugu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan teman-teman semua, saya salah satu mahasiswa dari Magister Pendidikan Matematika UAD. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar bareng ya teman-teman terkait metode eliminasi Gauss. Ya, terima kasih atas presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya ingin melanjutkan contoh soal dari metode eliminasi Gauss.
Ya, kita ingat kembali, metode eliminasi Gauss itu digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear, yaitu dengan mengubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear bentuk segitiga atas, yakni yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi berikut. Nah, ini contoh matriks augmented-nya pada soal misalnya, lalu nanti kita ubah dengan metode Gaussian ini menjadi bentuk segitiga atas atau diagonal utamanya bawahnya ini bernilai 0. Nah, yang akan saya sampaikan di sini tentang strategi pivoting ya teman-teman, atau penumpuan, atau bisa juga penukaran. Jadi strategi pivoting dalam metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss akan gagal apabila nilai AKK-nya sama dengan 0. Nilai AKK sebagai pembagi di dalam proses substitusi mundur. Jadi kalau nilai ini 0, maka proses penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan. Nah, nilai AKK ini disebut pada strategi pivoting ya, disebut dengan elemen pivot pada langkah ke K. Baris yang memuat elemen pivot itu disebut dengan baris pivot. Eliminasi juga dapat menyebabkan hasil yang kurang baik apabila pada beberapa langkah digunakan pengalih MIK yang nilainya lebih besar daripada 1. Hal ini dikarenakan pada langkah ke K, galat pembulatan pada koefisien-koefisien AK, K plus 1 dan seterusnya sampai AKN, serta nilai BK diperbesar oleh faktor MIK. Apabila nilai MIK pada langkah-langkah berurutan hampir sama besar, maka galat pembulatannya akan terakumulasi secara cepat, sehingga menyebabkan metode yang kita gunakan itu tidak stabil. Angka-angka signifikan mungkin juga akan hilang pada proses penyulihan mundur apabila terdapat elemen-elemen pivot yang bernilai sangat kecil. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan metode penentuan pivot. Metode penentuan pivot total menghasilkan reduksi tambahan yang mempengaruhi galat-galat pembulatan, dan hal ini sangat penting demi keakuratan penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear ini dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu metode eliminasi Gaussian tanpa pivoting yang biasa kita lakukan. Yang kedua itu dengan metode eliminasi Gaussian strategi pivoting parsial, dan yang ketiga dengan eliminasi Gaussian dengan strategi pivoting skala parsial. Dan yang terakhir ini karena jarang digunakan, jadi saya tidak menggunakan metode ini. Jadi saya hanya menyelesaikan dengan 3 metode di atas. Nah, yang pertama dari SPL tadi kita dapat matriks augmented-nya itu sebagai berikut ya. Dari soal yang tadi sudah kita cermati bersama. Nah, ini dari sini langsung kita selesaikan menggunakan metode eliminasi Gaussian tanpa pivoting. Jadi tanpa diselesaikan biasa aja ya. Jadi kita mau mengenolkan diagonal bawahnya. Yang pertama, baris kedua ini dikurangi 4/16 baris 1. Selanjutnya baris 3 dikurangi 8/16 R1. Baris keempat ini dikurangi dengan 4/16 R1. Ya, karena tujuan kita adalah ingin mengenolkan ini kolom 1 di bawahnya nilai AKK-nya. Ya, sehingga diperoleh baris kedua 0, terus yang kedua ini tadi
berarti 10 dikurang 4/16 R1 diperoleh 9. Selanjutnya berarti baris kedua 8 dikurang 4/16 R1 hasilnya 6. Terus yang ini 3 dikurangi 4/16 R1 hasilnya 3. Dan yang terakhir 32 dikurangi 4/16 R1 ya. Begitu juga dengan baris ketiga dan baris keempatnya. Kalau baris ketiga ini karena kita akan menolkan 8 ini contohnya ya, dan patokannya R1, jadi 8 dikurang 8/16 R1 ya, sehingga diperoleh matrik berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya kita mau menolkan ini ya, elemen 6 dan 3 pada baris ketiga dan baris keempat. Contohnya pada baris ketiga ini, jadi baris ketiga dikurangi 6/9 R2, sehingga nanti hasilnya 0. Terus baris keempat ini juga 3 dikurangi 3/9 R2. Ya, sehingga nanti diperoleh matrik selanjutnya adalah sebagai berikut. Karena masih ada elemen yang tidak nol di sini, maka di baris keempat kita kurangi dengan 6/4-nya R3, jadi berurutan. Nah, setelah kita peroleh matrik diagonal bawahnya sudah nol semua, ya, matrik augmentednya menjadi sebagai berikut. Nah, dari sini kita cari nilai X1, X2, X3, X4-nya. Nah, karena yang memudahkan ini dari bawah ya, jadi X4-nya di sini sudah dapat nilainya 3. Sebentar. Ya. Nah, selanjutnya dengan teknik penyulihan mundur diperoleh solusi dari sistem persamaan ini. Yang tadi yang pertama itu ya, jadi X4-nya 3. Terus coba kita balik lagi nih, 4X3 ditambah 6X4 sama dengan 26. Nah, 4X3 ditambah 6X4 sama dengan 26. Kita substitusi X4-nya 3. Jadi 4X3 ditambah 6 kali 3, 18. Sehingga diperoleh X3-nya berarti 2. Ya, terus selanjutnya X4 dan X3 sudah diperoleh. Kita lihat lagi matriknya. Nah, di sini ada 9X2 ditambah 6X3 ditambah 3X4 sama dengan 21. Kemudian kita substitusi lagi ya yang tadi ini. Karena kita sudah memperoleh nilai X3-nya 2 dan X4-nya 3. Nah, ini kalau kita hitung nanti nilai X2-nya diperoleh 0. Dan yang terakhir kita ingin memperoleh nilai X1. Nah, dari ini 16X1 ditambah 4X2 ditambah 8X3 ditambah 4X4 sama dengan 44. Ya, jadi kita substitusi ke sini. Nilai untuk mencari nilai X1, jadi kita substitusi ke persamaan tersebut. X2-nya 0, X3-nya 2, dan X4-nya 3. Sehingga diperoleh nilai X1 sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat tadi di soal itu sudah ada nilai eksaknya ya. Nah, kita balik lagi ke soal, misalnya ini sudah diketahui nilai eksaknya itu X1-nya 1, X2 0, X3 2, dan X4-nya 3. Nah, kebetulan nilai hampiran yang diperoleh juga sama dengan nilai eksaknya. Jadi, kalau kita mau cari galatnya, galat dalam norma Euclid itu ada 2, yaitu galat absolut dan galat relatif. Karena nilai hampirannya sudah sama dengan nilai eksaknya, maka galatnya 0. Nah, begitu juga dengan
galat relatifnya ya. Galat relatif itu berarti nilai galatnya dibagi nilai eksaknya dikali 100%. Ini contohnya untuk yang X1. Jadi 0/1 dikali 100%, hasilnya 0. 0%. Nah, ini untuk yang metode pertama, metode eliminasi Gauss tanpa pivoting. Nah, selanjutnya akan kita selesaikan dengan metode eliminasi Gaussian dengan strategi pivoting parsial. Ya, maksudnya adalah jadi nanti kita mau nuker di elemen terbesar pada setiap kolomnya. Nah, ini tadi kan kita udah bentuk matrik augmented matriknya kan sebagai berikut ya, sama dengan soal yang tadi. Nah, karena di sini ada nilai dalam kolom ini nih, nah kita urutkan dari nilai terbesarnya. Jadi di sini kan ada 16, 4, 8, 4. Nah, karena ada 8 lebih besar daripada 4, maka ini kita tukar baris kedua dengan baris ketiganya. Ya. Jadi kita menukar baris kedua dengan baris ketiga sehingga diperoleh bentuknya sebagai berikut. Nah, ini langkah awal pada strategi pivoting parsial ya. Jadi penukaran pada elemen terbesarnya. Nah, selanjutnya sama kayak yang tadi sih, sudah sama. Jadi kita tujuannya adalah mau menganolkan ini diagonal bawahnya, ya. Saya rasa teman-teman mesti sudah bisa semua, dan memang untuk menghitung ini nih memang harus butuh ketelitian ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah pernah nyoba beberapa soal. Nah, ini emang kita butuh ketelitian banget dalam menyelesaikannya. Ini contohnya misalnya, jadi kita mau mengenalkan ini dulu pertama ya. Jadi baris kedua dikurangi 8/16 baris 1. Baris ketiga dikurangi 4/16 baris 1. Baris keempat dikurangi 4/16 baris 1. Sehingga diperoleh matriknya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita mau menganalkan ini. Yang berikutnya yaitu baris ketiga dikurangi 9/6 R2. Ya, contohnya ini 9 dikurang 9/6 R2. 9/6 dikali 6. Ya, jadi nanti hasilnya 0. Begitu juga dengan baris keempatnya ya. Jadi kita mau menganalkan ini, jadi R4 dikurang 3/6 R2. Sehingga diperoleh matrik sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita menganalkan baris keempat. Ya, jadi baris keempat dikurang 4/-6 R3. Ya, nanti setelah dilakukan penghitungan, maka diperoleh matrik augmented terakhirnya ini sebagai berikut. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat eliminasi Gauss, diagonal bawahnya sudah 0. Ya, selanjutnya dengan metode penyulihan mundur seperti yang tadi itu sama ya. Jadi kita mulainya dari bawah. Di sini 1x4 sama dengan 3. Nah, terus yang naik selanjutnya ke atas. Ini maaf. Negatif 6x3 ditambah negatif 9x4 sama dengan negatif 39. Ya, jadi kita substitusi berdasarkan nilai-nilai yang sudah diperoleh sebelumnya. Mencari nilai X3 berarti kita substitusi X4 ke dalamnya. Jadi diperoleh nilai X3-nya 2. Nah, mencari X2 berarti kita substitusi X3-nya 2 dan X4-nya 3, maka diperoleh X2 sama dengan 0. Dan yang terakhir mencari X1, karena kita sudah memperoleh nilai X2, X3, dan X4, tinggal disubstitusi ke persamaan ini. Sehingga diperoleh nilai hampiran untuk X1-nya 1, X2 0, X3 2, dan X4 3. Nah, ini juga sama dengan nilai eksaknya. Jadi
Kalau mencari nilai galetnya juga sama dengan metode Gaussian tanpa pivoting yang tadi. Ya, yang ketiga yaitu metode eliminasi Gaussian dengan strategi pivoting skala parsial. Jadi beda cara, tapi nanti insya Allah ketemunya sama. Nah, dengan pivoting skala parsial ini kita tentukan dulu indeks L-nya itu 1, 2, 3, 4 ya, dari nilai X1, X2, X3, X4. Dan kita tentukan vektor skala S 16, 10, 12, 12 ini diperoleh dari nilai maksimal tiap barisnya. Jadi misalnya baris ke-1 nilai maksimalnya 16, baris kedua nilai maksimalnya 10, baris ketiga nilai maksimalnya 12, baris keempat nilai maksimalnya 12, sehingga diperoleh vektor skala S-nya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita cari rasionya ya. Jadi kita mencari nilai maksimal dari baris 1, 2, 3, 4. Ini 16 per 16, 4 per 10, 8 per 12, 4 per 12. Diperoleh dari ini. Nah, nilai maksimal dari keempatnya ini adalah 1, 16 per 16. Nah, ini terletak pada baris pertama. Karena nilai maksimal muncul pada baris pertama, sehingga baris pertama ini menjadi persamaan pivotnya. Jadi ini jadi persamaan pivotnya. Nah, yang lain ini dinolkan. Ya, metodenya sama kayak tadi. Ya, sehingga diperoleh matrik augmentednya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita punya vektor indeks yang baru karena masih sama tadi urutannya kan yang terbesar itu baris 1. Jadi kebetulan ini masih urutan yang sama. Jadi masih urutan 1, 2, 3, 4. Nah, kita selesaikan terus sampai ditemukannya nilai hampirannya. Ya. Nah, sekarang kita mencari nilai maksimal dari baris kedua, ketiga, dan keempatnya dari sini. 9 per 16, 6 per 12, 3 per 12. Jadi diperoleh nilai maksimalnya itu 0,56. Ya, 0,56 itu terletak pada ini baris kedua, tadi maaf, 9 per 16. Ya, ini 0,56. 6 per 12 ini kan setengah, 3 per 12 ini kan 0,33. Jadi yang nilai tertingginya ini yang 9 per 16. Maka ini dipilih sebagai vektor indeks baru. Ya, jadi ini diperoleh matrik berikutnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjutkan lagi. Dilihat dari kolom keempat, ya. Jadi nilai maksimalnya adalah 4 per 12 dengan 6 per 12. Ya, nilai maksimalnya yaitu yang 6 per 12 yang baris keempat ya. Nah, di sini kita tuker karena nilai antara baris ketiga dengan baris keempat ini nilai maksimalnya itu pada baris keempat. Ya. Jadi kita tukar baris keempat dengan baris ketiga. Selanjutnya kita nolkan agar menjadi diagonal bawah, matrik diagonal bawahnya ini. Nah, yang terakhir matriknya sebagai berikut. Negatif 1 X3 sama dengan min 2. Nah, ini nih kita jadi punya persamaan yang baru urutannya X1, X2, X4, X3. Ya, jadi diperoleh dengan metode penyulihan mundur nilai X3-nya 2, nilai X4-nya 3, X2-nya 0, X1-nya 1. Ya, ini sama dengan
hasil yang tadi hampirannya. Jadi saya coba 3 strategi ini, hasilnya sama dengan nilai eksaknya. Jadi diperoleh nilai galat absolutnya 0, galat relatifnya juga 0%. Ya, untuk yang terakhir itu yang pivoting total, itu belum saya lakukan karena memang kalau saya baca dari beberapa, referensi yang saya baca itu jarang digunakan. Jadi, saya belum menyelesaikannya yang pivoting total. Nggih. Nah, itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma untuk presentasinya. Ini sangat detail sekali menurut saya. Semoga menambah ini ya, menambah pengetahuan kita dalam topik SPL ini. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya kira sudah sangat jelas ya. Iya, Pak. Oke. Nanti juga maksudnya mungkin ini tipe-tipenya sama kayak saya, Pak. Jadi kalau presentasi itu diamati dulu, mungkin nanti saya share PowerPoint-nya, nanti bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Gitu, Oke. Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Irma atas presentasinya yang luar biasa ya, bagus. Kemudian nanti mungkin dapat dijapri ke saya untuk slide-nya, kemudian nanti saya akan forward ke teman-teman ini, adik-adik mahasiswa, begitu nggih? Nggih, Pak. Siap. Nggih. Baik, sekali lagi ini saya tanya, apakah ada pertanyaan sebelum nanti kita tutup? Barangkali mungkin kalau belum muncul pertanyaan, nanti mungkin dapat ditanyakan juga di grup WA ya. Terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada pembimbing kami, Bapak Ruli dan Ibu Dwi, serta terima kasih juga saya ucapkan kepada beliau Bapak Puguh atas semua bimbingan dan ilmunya. Demikian laporan pelaksanaan magang pada pengajaran matematika yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.